Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Darmaritonga, NIM 1903060012. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan dari Ibu Tati Pidianasari. Soal yang pertama yaitu jenis-jenis ternak jangkrik dan kuda yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Jenis jangkrik yang banyak dibudidayakan di Indonesia yaitu Grillus mitratus dan Grillus teslactus. Kedua jenis ini bisa dibedakan dari bentuk tubuhnya, di mana Grillus mitratus vipositornya lebih pendek. Selain itu, Grillus mitratus juga memiliki warna putih pada pinggir sayap punggungnya, serta memiliki penampilan yang lebih tenang. Selain kedua yang jenis ini, Grillus bimaculatus juga banyak dibudidayakan di Indonesia, yang memiliki kelebihan perkembangan tubuhnya yang cepat dan bobot panennya lebih berat. Selanjutnya, jenis kuda yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama, jenis kuda Sumba ataupun sandal. Jenis kuda pacu dari Indonesia ini termasuk jenis kuda pacu asli. Yang kedua, kuda pacu Jawa. Kuda ini bisa dikenali dari tubuh bagian belakangnya yang lebih kecil dibandingkan dari tubuh bagian depannya. Selanjutnya, kuda Batak, kuda Flores, kuda Aceh, dan kuda Sumbawa. Soal yang kedua yaitu jenis-jenis pakan untuk ternak jangkrik dan kuda. Adapun pakan untuk ternak jangkrik yang pertama, pur ayam, memiliki kandungan kadar air 13%, protein 21%, serat 5%, mineral 5%, abu 7%, kalsium 0,9% dan fosfor 0,6%. Yang kedua, sapi putih. Memiliki kandungan protein, serat, mineral, karbohidrat, fosfor, dan zat besi. Yang ketiga, daun pepaya. Memiliki kandungan vitamin A, B, dan C, serta memiliki kandungan protein, karbohidrat, serat, kalsium, dan fosfor. Yang keempat, daun pisang. Memiliki kandungan protein, karbohidrat, dan serat. Selanjutnya, jenis pakan untuk ternak kuda. Yang pertama, jerami padi ataupun rerumputan. Jerami padi memiliki kandungan bahan kering 84,22%, protein kasar 4,60%, serat kasar 28,86%, lemak kasar 1,52%, dan BETN 50,80%. Yang kedua, dedak padi, memiliki kandungan protein, karbohidrat, serat, lemak, dan abu. Yang ketiga, gandum, memiliki kandungan protein, serat, karbohidrat, lemak, dan air. Soal yang keempat yaitu pendapatan peternak jangkrik dan kuda. Mengenai pendapatan peternak jangkrik, itu kita terlebih dahulu harus mengetahui biaya pengeluaran yang kita keluarkan untuk beternak jangkrik. Jadi total pengeluaran dari video yang telah saya review sebelumnya itu sebesar 497 juta rupiah. Itu sudah termasuk biaya pembuatan kandang, alat perlengkapan, pakan, obat-obatan, upah pekerja, listrik, dan sebagainya. Sedangkan untuk total pemasukan itu sebesar 620 juta rupiah. Itu terdiri dari kuda tunggang, kuda sado, penjualan anakan, penjualan kuda dewasa, serta penjualan kotoran kuda. Sehingga total penghasilan 620 juta rupiah dikurang 497 juta rupiah itu sebesar 123 juta rupiah. Bila dibagikan 12 bulan sehingga 10 juta, hasilnya 10 juta 250 ribu rupiah. Itu untuk penghasilan per bulan. Sedangkan untuk pendapatan pada beternak jangkrik, biaya pengeluaran sebesar 5 juta 40 ribu rupiah. Sedangkan untuk pemasukan 7 juta 350 ribu rupiah. Sehingga untuk total penghasilannya
Rp7.350.000 dikurangkan Rp5.040.000 sehingga totalnya Rp2.310.000. Kalau menurut saya beternak kuda dan jangkrik itu merupakan salah satu ternak yang sangat menggiurkan. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu apakah masih ada yang harus diperbaiki dalam review ternak kuda dan jangkrik pada video sebelumnya. Jadi pada ternak kuda yang telah saya review tersebut itu masih ada yang perlu diperbaiki mengenai manajemen perkawinan. Dalam video yang telah saya buat tersebut itu masih melakukan perkawinan secara alami, sehingga akibatnya itu akan banyak resikonya. Contohnya, posisi sperma dari si pejantan tidak tepat masuk ke vagina si betina. Itu mengenai manajemen perkawinan di bagian ternak kuda. Selanjutnya mengenai ternak jangkrik. Di video yang telah saya buat tersebut itu juga masih ada yang perlu diperbaiki. Contohnya pada manajemen pakan. Pada video yang telah saya buat itu saya lihat masih mengutamakan pur ayam sebagai pakan jangkrik tersebut. Padahal sayur-sayuran juga tidak kalah pentingnya untuk perkembangan tubuh jangkrik tersebut.